Halo, selamat datang di video ini dan perkenalkan nama saya Renaldi. Oke, di video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai program sederhana yang telah saya buat, beserta kode sintaks yang ada di dalam program tersebut. Oke, sebelum menuju pada sintaks yang telah saya buat, saya akan sedikit menjelaskan latar belakang atau tujuan program ini dibuat. Program ini fokus pada pemahaman dasar tentang bagaimana bahasa pemrograman Java dapat digunakan untuk mengelola input pengguna dan menyimpannya ke dalam direktori. Dan latar belakang lain dari video ini dibuat yang dimana saya ditugaskan oleh guru saya pada mata pelajaran pemrograman berorientasi objek yang dimana saya ditugaskan untuk buatlah program dengan menggunakan bahasa pemrograman Java di aplikasi kode editor untuk menyimpan data di mana file yang dibuat tidak boleh dibuat dengan manual. File yang dibuat ada di dalam folder di direktori C atau D dan tambahkan teks berupa data diri di dalam file yang dibuat. Oke, langsung saja ke kode program yang telah saya buat. Oke, berikut adalah tampilan dari seluruh kode atau sintaks pada program yang telah saya buat. Kode berikut saya bagi menjadi 4 bagian. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai setiap sintaks yang terdapat pada bagian 1, yaitu bagian struktur program. Oke, yang pertama yaitu import java.io.file, yang dimana sintaks berikut berfungsi untuk mendeklarasikan kelas file dari paket java.io dengan mengimportkan kelas file sehingga dapat digunakan dalam program. Kelas ini menyediakan metode untuk membuat, menghapus, atau mengakses informasi file. Kemudian import java.io.filewriter, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk mendeklarasikan penggunaan kelas filewriter dari paket java.io dengan mengimport kelas filewriter yang menyediakan metode untuk menulis karakter ke file. Ini berguna untuk penulisan data teks ke file. Berikutnya yaitu import java.io.ioException, yang dimana sintaks berikut memiliki fungsi untuk mendeklarasikan penggunaan kelas IOException dari paket java.io dengan mengimportkan kelas IOException yang digunakan untuk menangani eksepsi yang mungkin terjadi selama operasi input atau output. Hal ini membantu dalam memanajemen kesalahan. Berikutnya yaitu import java.swing jfileChooser, yang dimana sintaks berikut memiliki fungsi untuk mendeklarasikan penggunaan kelas jfileChooser dari paket java.x.swing dengan mengimportkan kelas jfileChooser yang menyediakan dialog pemilihan file untuk memilih file atau direktori dari sistem file. Kemudian import java.until.scanner, yang dimana fungsi dari sintaks berikut untuk mendeklarasikan penggunaan kelas scanner dari paket java.until dengan mengimportkan kelas scanner yang menyediakan metode untuk membaca input dari berbagai sumber, seperti file atau keyboard. Kemudian public class java io2, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk mendeklarasikan kelas java io2 dengan mendefinisikan kelas java io2 yang merupakan kelas utama dalam program. Semua kode program akan berada di dalam tubuh kelas ini. Kemudian public static void main dalam kurung string dan args atau args, yang dimana sintaks berikut memiliki fungsi untuk mendeklarasikan metode main dengan mendefinisikan metode main yang akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Semua pernyataan eksekusi program akan ditempatkan di dalam blok metode ini. Baik, kesimpulan bagian 1 dari sintaks pada program Java ini berisi deklarasi dan import kelas yang diperlukan untuk memanipulasi file dan input atau output. Pada dasarnya, ini menyediakan dasar untuk membaca dan menulis file menggunakan kelas seperti file, filewriter, dan scanner.
Selain itu, kelas JFileChooser digunakan untuk memungkinkan pengguna memilih file melalui antarmuka grafis. Kelas Java IO2 adalah kelas utama yang memiliki metode main, tempat eksekusi program dimulai. Kemudian berikutnya yang bagian kedua yaitu bagian input data. Sintaks yang pertama yaitu JFileChooser, FileChooser sama dengan new JFileChooser, kurung buka dan kurung tutup. Ini mana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk membuat objek JFileChooser yang dapat digunakan untuk menampilkan dialog pemilihan file atau direktori saat program sedang dijalankan. Kemudian FileChooser.set file selection mode dalam kurung JFileChooser.directories underscore only, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk mengkonfigurasi objek FileChooser untuk mengatur mode pemilihan file hanya untuk direktori. Kemudian integral result sama dengan FileChooser.show open dialog sama dalam kurung parent 2 0, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk menampilkan dialog pemilihan file atau direktori dan menyimpan hasilnya dalam variabel result, yang dimana nilai result akan mencerminkan tindakan yang diambil oleh pengguna seperti menekan tombol open atau cancel. Kemudian if dalam kurung result double sama dengan jfile.approve_option, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk memeriksa pada saat program dijalankan apakah pengguna telah menyetujui pemilihan file atau direktori. Kemudian string selected folder path sama dengan FileChooser.get selected file kurung buka kurung tutup .get absolute path kurung buka dan kurung tutup, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk mendapatkan path lengkap dari direktori yang telah dipilih saat program dijalankan. Kemudian yaitu string folder path sama dengan selected folder path plus dalam tanda kutip slash data diri, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk membuat path untuk subdirektori yaitu data diri di dalam direktori yang telah dipilih. Kemudian file folder sama dengan new file dalam kurung folder path, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk membuat file yang mempresentasikan subdirektori data diri berdasarkan path yang telah dibentuk sebelumnya. Kemudian if dalam kurung tanda seru folder .exist kurung buka dan kurung tutup, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk memeriksa apakah subdirektori data diri belum ada dengan menggunakan metode exist kurung buka dan kurung tutup dari objek file. Jika belum ada, maka langkah berikutnya akan dijalankan. Kemudian if dalam kurung folder .mkdirs kurung buka dan kurung tutup, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk membuat subdirektori yaitu data diri menggunakan metode mkdirs kurung buka dan kurung tutup dari objek file. Jika berhasil dibuat, akan mencetak pesan ke konsol. Kemudian system.out.print dalam kurung dalam tanda kutip direktori berhasil dibuat. .2 plus folder path, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk menampilkan pesan ke konsol jika subdirektori yaitu data diri berhasil dibuat. Kemudian system.out.print dalam kurung dalam tanda kutip gagal membuat direktori plus folder path, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk menampilkan pesan ke konsol jika pembuatan direktori yaitu direktori data diri gagal. Kemudian yaitu return, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk menghentikan eksekusi program jika pembuatan subdirektori yaitu data diri gagal, sehingga program tidak melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Kesimpulan dari bagian 2 dari
kode Java ini yaitu mengenali penggunaan objek file chooser untuk memilih direktori dan setelah itu membuat subdirektori yaitu data diri di dalam direktori yang telah dipilih. Jika subdirektori tersebut belum ada, program akan membuat dan memberikan pesan sukses atau gagal ke konsol. Ini adalah langkah awal untuk mempersiapkan penyimpanan data di dalam struktur direktori tertentu. Kemudian berikutnya bagian yang ketiga yaitu bagian penyimpanan file ke direktori, yang dimana sintaks pertamanya yaitu try, yang dimana try memiliki fungsi untuk membuka blok try beserta resort di dalamnya yang memungkinkan memanajemen sumber daya otomatis. Sumber daya yang didefinisikan di dalam tanda kurung akan ditutup secara otomatis setelah blok try selesai dieksekusi. Kemudian file writer sama dengan new file writer dalam kurung folder path plus dalam tanda kutip /datadiri.txt yang dimana sintaks berikut memiliki fungsi untuk membuat objek file writer yang terhubung dengan file datadiri.txt di dalam direktori yang telah dipilih sebelumnya. File ini akan digunakan untuk menulis data. Kemudian scanner sama dengan new scanner dalam kurung system.in, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk membuat objek scanner yang terhubung dengan input dari system.in. Objek ini akan digunakan untuk mengambil input dari pengguna. Kemudian system.out.print dalam kurung s titik 2 dalam tanda kutip masukkan nama titik 2, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk menampilkan pesan ke konsol dan meminta pengguna untuk memasukkan nama. Kemudian string nama sama dengan scanner.nextLine kurung buka dan kurung tutup, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu menggunakan scanner untuk membaca satu baris input dan menyimpannya dalam variabel nama. Kemudian system.out.print dalam kurung s titik 2 dalam tanda kutip masukkan kelas titik 2, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk menampilkan pesan ke konsol dan meminta pengguna untuk memasukkan kelas. Kemudian string kelas sama dengan scanner.nextLine kurung buka dan kurung tutup, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu menggunakan scanner untuk membaca satu baris input dan menyimpannya pada variabel kelas. Kemudian system.out.print dalam tanda kurung s titik 2 dalam tanda kutip masukkan absen titik 2, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk menampilkan pesan ke konsol dan meminta pengguna untuk memasukkan absen. Kemudian integral absen sama dengan scanner.next integral, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk menggunakan scanner untuk membaca input berupa bilangan bulat dan menyimpannya pada variabel absen. Kemudian ketiga baris kode berikut yaitu writer.write, yang dimana fungsi dari ketiga sistem berikut beserta yang ada di dalamnya dan ada dalam tanda kurung berikut yaitu memiliki fungsi untuk menulis data yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam file datadiri.txt dengan menggunakan objek writer untuk menulis data yang dimasukkan oleh pengguna seperti nama, kelas, absen ke dalam file datadiri.txt. Setiap informasi akan dipisahkan oleh baris baru yaitu oleh tanda kutip berikut yaitu /n. Kemudian system.out.print dalam kurung dalam tanda kutip data diri berhasil disimpan di plus folder path, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk menampilkan pesan ke konsol jika penyimpanan data diri telah berhasil disimpan di direktori yang telah dipilih. Kemudian selanjutnya yaitu ch dalam kurung IOException E. Kemudian system.out.print dalam tanda kurung dalam kutip terjadi kesalahan titik 2 plus E
.getMessage kurung buka dan kurung tutup, yang dimana fungsi dari sintaks berikut jika terjadi kesalahan pada blok try, seperti kesalahan penulisan file, blok catch akan menangkap dan menangani eksepsi IO exception, pesan kesalahan kemudian dicetak ke konsol. Baik, kesimpulan bagian 3 dari kode Java ini berfokus pada penyimpanan data yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam file data diri.txt menggunakan file writer untuk menulis data file dan scanner untuk mendapatkan input dari pengguna. Program ini memberikan umpan balik ke pengguna mengenai berhasil atau tidaknya penyimpanan data. Blok try dan result di dalamnya memastikan bahwa sumber daya file writer dan scanner akan ditutup dengan benar setelah operasi selesai. Dan blok catch menangani potensi kesalahan pada operasi penulisan file. Selanjutnya, bagian keempat yaitu bagian penanganan pembatalan pemilihan direktori. Yang pertama yaitu adalah else. Sintaks berikut memiliki fungsi yaitu untuk menandai awal dari blok else yang akan dieksekusi jika kondisi pada bagian 2 tidak terpenuhi, maka blok else akan dieksekusi. Kemudian system.out.print dalam kurung x titik 2 dalam tanda kutip pengguna membatalkan pemilihan direktori, yang dimana fungsi dari sintaks berikut yaitu untuk menampilkan pesan ke konsol untuk memberitahu pengguna bahwa mereka telah membatalkan pemilihan direktori dengan menekan tombol cancel atau melakukan tindakan yang setara pada dialog pemilihan file atau direktori. Dan kesimpulan dari bagian 4 ini merupakan bagian dari struktur control if else yang menangani hasil dari dialog pemilihan direktori. Jika pengguna tidak menyetujui pemilihan direktori, program memberikan pesan ke konsol bahwa pemilihan direktori telah dibatalkan. Ini membantu memberikan umpan balik kepada pengguna tentang tindakan yang telah mereka lakukan dan memberikan pemahaman bahwa tidak ada direktori yang dipilih untuk penyimpanan data. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan hasil output dari kode atau sintaks pada program yang telah saya buat. Sebelum menjalankan programnya, saya akan mengecek direktori D yang akan saya pilih untuk memastikan bahwa file dan folder data diri benar-benar belum saya buat. Oke, kemudian saya akan run atau menjalankan kode pada program ini. Oke, pertama program akan meminta kita untuk memilih direktori atau folder untuk tempat menaruh folder dan file data diri. Di sini saya akan menaruhnya pada direktori D. Kemudian klik open. Dan kemudian selanjutnya program akan meminta kita untuk memasukkan data pada konsol, yaitu seperti nama, kelas, dan nomor absen. Setelah kita memasukkan data, kemudian tekan tombol enter. Dan data diri pun berhasil disimpan di direktori D. Dan kemudian untuk memastikan, saya akan memeriksa pada direktori yang telah dipilih apakah file sudah berhasil disimpan. Oke, dan file data diri pun sudah berhasil disimpan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Saya harap presentasi ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.